Halo nakama, sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Kita harap hal ini bisa membuat kalian terus mensupport kami agar tetap bisa eksis untuk mengupas cerita-cerita di anime One Piece ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar! Spoiler chapter 1033 kali ini berjudul Shimotsuki Kozaburo. Masih melanjutkan sesi pertarungan antara King melawan Zoro. Pada scene awal diceritakan Zoro menyerang King secara langsung, namun di sana telah terjadi suatu ledakan. Ledakan tersebut tidak begitu diceritakan secara jelas. Akan tetapi, jika kita mengingat pada cerita sebelumnya tentang iblis api yokai yang sedikit lagi mencapai gudang senjata, kemungkinan ledakan yang terjadi ini diakibatkan oleh iblis api yokai tersebut. Kemudian sedikit beralih pada pertarungannya Sanji melawan Queen. Sepertinya di sini, Queen masih belum bisa dikalahkan oleh Sanji. Padahal pada cerita sebelumnya, Sanji telah mengeluarkan teknik pamungkasnya. Namun di sini, Queen telah berbicara pada Sanji tentang seseorang dari suku Lunaria yang telah berhasil selamat dari pemusnahan. Dan Queen juga mengatakan bahwa suku Lunaria ini adalah monster yang dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan apapun. Pada zaman kuno, suku Lunaria ini telah dianggap sebagai dewa. Namun penyebab dari pemusnahan yang terjadi pada suku Lunaria ini tidak begitu diceritakan secara detail di sini. Lalu lanjut kembali pada pertarungan Zoro melawan King. Zoro sepertinya telah berhasil selamat dari ledakan tersebut dengan menggunakan teknik ramen hakinya. Dan dia juga mencoba melakukan serangan kembali pada King dengan jurus Sisisi Sonson. Namun sayangnya, jurus ini tidak mempan terhadap King. Sehingga hal ini membuat King dengan mudah melakukan serangan balik pada Zoro dan berhasil membuat Zoro terjatuh. Pada saat Zoro terjatuh, pedangnya pun mulai ikut berjatuhan bersamanya dari atas pulau Onigashima. Dan di saat itu pula, Zoro kembali mengingat akan kata-kata yang dilontarkan oleh Hitetsu padanya. Hitetsu mengatakan tentang pedang Enma dan pedang Kuina yang telah dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Dan Zoro pun bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa pedang Wano Kuni ini telah berakhir di es blue. Bagian cerita di sini sangatlah panjang. Akan tetapi, kita bisa sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang telah dikatakan oleh Zoro. Kemungkinan, pedang Wano Kuni yang telah berakhir di es blue ada hubungannya dengan tempat Zoro dilahirkan, yaitu Shimotsuki. Kemudian, Zoro pun masih mengingat apa yang telah diucapkan oleh Shimotsuki Kozaburo. Shimotsuki mengatakan bahwasannya setiap pedang memiliki kepribadiannya masing-masing, dan setiap pendekar pedang lemah tidak akan mampu mengendalikan pedang yang digunakannya. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa pedang mereka itu telah dikutuk. Setelah itu, Zoro mengetahui bahwasannya Shimotsuki Kozaburo ini merupakan kakek dari Kuina. Kemudian Zoro mengatakan kekesalannya pada pedang Enma-nya, dan dia menanyakan apa yang telah kurang darinya sehingga dia tidak dapat mengendalikan pedang Enma-nya tersebut. Mengingat Oden yang memiliki pedang Enma sebelumnya telah dapat mengendalikannya dengan begitu mudah. Dan Zoro pun bertanya pada pedang Enma-nya, apakah dirinya mesti mengatur kekuatan haki untuk mengendalikannya. Di saat yang bersamaan pula, Zoro juga mengatakan hal yang mengejutkan pada pedang Enma-nya, bahwasannya dia akan memberikan apapun yang diinginkan oleh pedang Enma-nya asalkan dia bisa mengendalikan pedang tersebut. Sementara itu, para anggota bajak laut Beast menuju ke tempat Zoro yang telah terjatuh. Kemudian di sisi lain, King mengatakan pada Zoro, apakah dirinya benar-benar bisa membuat Luffy menjadi seorang raja bajak laut? Dan Zoro membalas perkataan King tersebut, bahwa dia telah mempunyai hutang pada Luffy untuk mengantarkannya menjadi seorang raja bajak laut. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan menepati janji pada sahabatnya tersebut. Sahabat yang dikatakan Zoro di sini belum diketahui secara pasti siapakah orang yang dimaksudnya. Namun kemungkinan dia ingin menepati janjinya pada Sanji seperti yang sudah disepakati pada chapter sebelumnya. Sangat menarik untuk kita bahas setelah full manga dari chapter 1033 ini dirilis.
Jadi, tunggu saja pembahasan kita di video selanjutnya. Salam paradoks.